Doa dan renungan hari ini mengenal dan menemukan Tuhan, kuasa kesembuhan yang tak terbatas. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih, tema doa dan renungan kita kali ini adalah mengenal dan menemukan Tuhan, kuasa kesembuhan yang tak terbatas. Kita bersyukur bahwa Tuhan banyak menyembuhkan orang-orang yang datang kepadanya dengan iman. Tuhan tidak terbatas oleh tempat atau waktu. Dia selalu hadir dan sanggup menyembuhkan kita, baik dalam tubuh, jiwa, maupun roh. Kita juga mohon rahmat agar Tuhan mau mengabulkan doa dan permohonan kita yang sedang sakit. Mari kita mengawali doa dan renungan kita ini dengan hening sejenak. Mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa, agar doa kita ini sungguh didengarkan oleh Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih karena Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami, membawa kesembuhan dan harapan baru. Kami mohon agar melalui perenungan atas firman-Mu hari ini, Engkau membuka hati kami untuk lebih mengenal dan merasakan kuasa-Mu yang menyembuhkan. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan singkat dari Injil Markus bab 6 ayat 53 sampai 56. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Saudara dan saudariku yang terkasih, bacaan tadi mengisahkan Yesus menjadi sumber harapan dan kesembuhan bagi banyak orang di Genesaret.
Mari kita belajar dan menimba pengalaman rohani dari mereka. Hal pertama yang bisa kita ambil hikmatnya adalah orang-orang di Genasaret mengenal Yesus. Mereka tidak hanya mendengar tentang apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, tetapi juga tentu mendengar tentang apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Puncak dari pengenalan ini adalah iman dan percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan orang-orang sakit yang mereka bawa dari seluruh penjuru Genasaret. Inilah alasan mengapa ketika mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus datang ke tempat mereka, mereka langsung membawa semua orang sakit untuk disembuhkannya. Pelajaran yang bisa kita serap dari orang-orang ini adalah sejauh mana kita mengenal Tuhan Yesus. Kalau kita mengatakan kita mengenal Tuhan Yesus, berarti kita mengetahui ajarannya. Kita juga percaya akan kuasa penyembuhan yang Tuhan lakukan kepada banyak orang. Kalau kita mengatakan kita mengenal Yesus, berarti kita sungguh beriman kepadanya, bahwa Tuhan mempunyai kuasa yang besar untuk kita. Kuasa yang dapat membantu kita dalam segala hal, termasuk menyembuhkan kita dari segala macam penyakit. Kalau kita mengatakan bahwa kita mengenal Tuhan Yesus, berarti kita juga mengenal ajaran-ajarannya. Sejauh manakah kita mengenal dan melaksanakan ajaran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita? Kalau kita mengatakan bahwa kita mengenal Tuhan Yesus, berarti kita juga mengenali perbuatan-perbuatannya. Sejauh mana kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah melakukan banyak sekali perbuatan yang menunjukkan bahwa Ia mempunyai kuasa yang besar. Saudara dan saudariku yang terkasih, karena sungguh mengenal siapa itu Tuhan Yesus, maka orang-orang Genasaret tadi tidak ragu untuk datang kepadanya membawa orang-orang sakit. Ini adalah iman yang bertindak, iman yang disertai perbuatan. Iman tidak hanya dengan kata-kata saja, tetapi dengan perbuatan atau tindakan. Mereka bertindak membawa orang sakit kepada Tuhan karena mereka percaya bahwa Tuhan dapat menyembuhkannya. Iman harus juga disertai dengan tindakan atau perbuatan. Kalau iman tanpa perbuatan, pada hakikatnya adalah mati. Saudara dan saudariku yang terkasih, bila saat ini kondisi kita atau saudara dan saudari kita sedang sakit, kita tetap berdoa kepada Tuhan dengan iman yang mendalam, mohon rahmat kesembuhan. Tetapi tetap perlu juga dibarengi dengan perbuatan nyata, seperti berobat di rumah sakit, minum obat, ikuti anjuran dokter. Atau misalnya kita sedang mengalami kesulitan ekonomi, kita tidak hanya cukup dengan berdoa mohon rezeki saja, tetapi juga dibarengi dengan bekerja. Mari kita ingat lagi bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kita sudah melakukan semua hal, baik dengan iman yang mendalam, dan dengan tindakan dan perbuatan, tetapi tidak sembuh atau ekonomi kita belum juga dipulihkan, maka saat inilah perlu penyerahan diri secara total kepada Tuhan.
Penyerahan diri ini sangat penting. Penyerahan diri secara total artinya segala yang kita miliki kita pasrah kepada kehendak Tuhan. Sebagai contoh, bila ada saudara atau saudari kita yang sakit dan kita telah berusaha dengan banyak cara dan mengeluarkan biaya yang sangat banyak, bahkan biaya kita habis untuk rumah sakit, tapi tak kunjung sembuh, apa yang perlu kita lakukan? Bila semua sudah di luar kendali kita sebagai manusia, maka di sanalah Tuhan bertindak. Bila Tuhan sudah bertindak, yang bisa kita lakukan adalah penyerahan diri kepadanya. Tuhan mengetahui mana yang terbaik untuk kita, untuk orang sakit, dan juga untuknya. Semua ini bisa kita lakukan bila kita memiliki relasi yang mendalam dengan Tuhan. Relasi yang mendalam dan iman yang mendalam dengan Tuhan dapat membantu kita pada penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Semoga pengalaman orang-orang Genasaret ini menjadi pengalaman kita juga. Kenalilah Tuhan Yesus lebih mendalam, datanglah kepadanya dengan iman yang mendalam, maka kita akan sembuh. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa kepadamu karena Engkau adalah Sang Penyembuh kami. Dengarkanlah doa kami, ya Tuhan Yesus. Yesus, semoga darah-Mu yang murni dan sehat mengalir di dalam organ-organ tubuhku yang sakit. Semoga tubuh-Mu yang murni dan sehat mengubah tubuhku yang lemah ini. Dan semoga kehidupan-Mu yang sehat dan perkasa mengalir dalam diriku, bila itu benar-benar kehendak kudus-Mu bagiku. Tuhan Yesus, semoga darah-Mu yang murni dan sehat mengalir di dalam organ-organ tubuhku yang sakit. Semoga tubuh-Mu yang murni dan sehat mengubah tubuhku yang lemah ini. Dan semoga kehidupan-Mu yang sehat dan perkasa mengalir dalam diriku, bila itu benar-benar kehendak kudus-Mu bagiku. Tuhan Yesus, semoga darah-Mu yang murni dan sehat mengalir di dalam organ-organ tubuhku yang sakit. Semoga tubuh-Mu yang murni dan sehat mengubah tubuhku yang lemah ini. Dan semoga kehidupan-Mu yang sehat dan perkasa mengalir dalam diriku, bila itu benar-benar kehendak kudus-Mu bagiku. Tuhan Yesus, Sang Penyembuh, kami juga ingin berdoa dan menyampaikan intensi atau wujud kami masing-masing. Mari kita menyampaikan intensi atau wujud kita masing-masing. Marilah kita menyatukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami,
dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Murah, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami. Kami percaya bahwa Engkau selalu ada untuk kami, membawa penyembuhan dan pembaharuan. Kami mohon agar Engkau terus menuntun hidup kami dengan kasih-Mu yang tak terbatas. Semoga kami semakin percaya pada kuasa-Mu yang menyembuhkan dan memberi harapan baru. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita juga memohon doa Bunda Maria untuk intensi kita masing-masing. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Ya Bapa, kami mohon semoga Engkau menganugerahkan kepada kami, keluarga kami, dan keluarga di seluruh dunia, rahmat penyembuhan dari sakit yang kami alami. Semoga Engkau senantiasa melindungi, membimbing, dan memberkati kami dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.